memulai HNI dan bahkan jadi leader HNI dengan kemampuan yang ya terbatas. Mungkin HP juga hanya kenal HP jadul. Ketika jadi LED ya belum paham banget dengan namanya IT HNI. Biiznillah, biiznillah, karena apa tipenya tuh orangnya pembelajar, teachable, subhanallah, belajar cepat ya. Bahkan beliau sempat halo, jelas ya surat saya jelas ya? Jelas Pak Eb. Oke, gini, ya insya Allah. Nah, bahkan beliau ketika suatu saat harus pergi ke Riau. Suatu saat harus pergi ke Riau untuk mendampingi tim, padahal beliau belum pernah sama sekali naik pesawat. Nah, gitu. Dan ketika inaugurasi ke Jakarta pertama kali saya dampingi, jadi ketika inaugurasi pertama kali ke Jakarta, saya bersama istri, ya kebetulan istri juga LED, dan bersama Bude Murni, ya saya dititipkan sama suaminya, Pak Ep, titip istri saya ya, karena ya belum pernah pergi jauh, kayaknya belum pernah naik kereta gitu kan. Itu luar biasanya, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, saya berangkat dari Jogja ke Jakarta, naik kereta, turun di Jatinegara. Turun Jatinegara, sempat bingung, karena Bu Murni tidak ada. Saya cari, lu Bu Murni kemana ini Bu Murni? Saya sama istri, ini Bu Murni kemana? Gak tahu tadi turun kayak gitu. Nah, saya cari gak di stasiun Jatinegara. Ternyata Bu Murni itu keluar dari ruang laktasi. Terus saya tanya, wah Bu dari mana? Itu dari ruang laktasi. Ngapain? Ya anu Pak, kayaknya ruangannya nyaman. Di situ ada orang. Saya prospek-prospek sedikit. Alhamdulillah dapat closing 1 orang. Masya Allah. Jadi emang setelah jadi LED ini, subhanallah, umurnya makin gesit. Ya tidak ada jarak 1 meter dari di depan maupun belakang ataupun kiri kanan kecuali umurnya prospek. Kejadian itu juga diceritakan oleh istri ketika istri dan Bu Murni pulang dari acara kunjungan dari pabrik Purbalingga. Saat menunggu di stasiun, dengan rileksnya Bu Murni menyapa seorang penumpang yang kebetulan anak SMA. Ya, disapa Bu Murni, closing juga gitu, subhanallah. Ya, dengan izin Allah. Nah, luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa dari Bu Murni. Nah, ternyata dari hal-hal seperti ini kita memahami bahwa Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, ya bisnis saya itu simple, sederhana. Bahkan bisa dilakukan oleh seorang namanya Ibu Siti Murniatun atau Bude Murni yang dalam hal ini mungkin orang tidak menyangka. Mungkin orang tidak mengira karena ya beliau yang profesi awalnya adalah seorang pedagang kerupuk di pasar tradisional Imogiri. Nanti insya Allah Bude Murni akan bercerita banyak insya Allah. Nah, teman saya akan edukasi teman-teman sekalian. Semuanya ternyata berawal dari sisi simple, kesederhanaan. Makanya bisnis itu ya ketika bisnis itu simple, sederhana, maka bisnis itu akan mudah untuk diduplikasi, duplicable, mudah untuk diduplikasi. Nah, karena sederhananya dan mudah diduplikasi, sehingga perkembangannya cepat, kayak gitu kan. Hingga Bu Murni telah jadi LED sampai meraih Royal Diamond Executive Director. Dan alhamdulillah dari HNI terus meraih prestasi. Ya dengan izin Allah juga umroh
pertama kali ya alhamdulillah kami ikut mendampingi bisa bersama Bu Murni menunaikan umroh. Nah, bukan hanya itu, beliau berkesempatan mendapatkan PKM, program kepemilikan mobil dari HNI. Saya sampaikan juga bahwa suami beliau adalah sebelumnya adalah supir Grab, nah, yang ya siap mengantar Bu Murni kemana-mana. Nah, hari ini suaminya jadi ED dan semoga jadi couple LED juga ya. Insya Allah hari ini Bu Murni suami jadi ED dan mendampingi secara total Bu Murni ketika kegiatan-kegiatan. Nah, Masya Allah ini sebuah karunia dari Allah yang dianugerahkan kepada seorang Bude Murni. Teman-teman sekalian, saya akan share sedikit ini ya, sebuah materi sebelum Bude Murni nyampaikan. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Murni, ada katnya nih, ini ketika kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya sederhana, simple. Maka ini Bu Murni sebenarnya melaksanakan, mengaplikasikan 4 simple action, 4 langkah sederhana untuk meraih sukses di HNI. Bayangkan Bapak sekalian, Bu Murni itu kalau di AVO saya tadi baca statusnya Bu Ita kayak gitu kan, bahwa alhamdulillah dengan suami itu dulu kalau statusnya itu dengan suami itu hanya terlihat di kartu nikah, sekarang bukan hanya di kartu nikah tapi ada di AVO katanya. Di AVO ada nama suaminya sih bisa berdampingan terus. Nah, teman-teman sekalian, Bu Murni, saya kalau di AVO saya nyari Bu Murni itu agak kesulitan karena generasi ke-15. Kecuali kalau udah tahu nomor ID-nya, saya masukin nomor Bu Murni bisa kelihatan. Tapi kalau di apa kan di Petani itu generasi ke-15 baru ketemu Bu Murni. Nah, ini menunjukkan bahwa di HNI siapapun bisa sukses, tidak bawakan orang yang masuk duluan belum tentu lebih sukses dari orang yang masuk belakangan. Dan semua orang punya peluang yang sama untuk sukses. Maka ada 4 langkah sederhana sebenarnya nih. Karena di sini mungkin banyak orang-orang baru juga ya yang bergabung. Ada 4 langkah sederhana untuk meraih sukses bersama HNI. Nah, apa langkah sederhana itu? Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ya 4 langkah sederhana itu sebenarnya diawali dari simple PCA. Apalagi hari ini ya, Masya Allah, kondisi pandemik, yang produk-produk HNI begitu dibutuhkan. Nah, maka membuat kondisi hari ini tidak membuat kita mati gaya, tidak membuat kita kehilangan langkah dan sebagainya untuk meraih sukses di HNI. Karena dalam kondisi pandemik dengan izin Allah, bismillah ya HNI terus bertumbuh. Saya kemarin setelah Lebaran itu beberapa mitra bahkan dari ya bukan mitra saya juga silaturahmi ke rumah tanya-tanya, Pak gimana perkembangan HNI Pak? Alhamdulillah dengan izin Allah selama pandemi ini grup saya bertumbuh kayak gitu kan. Saya sampaikan grup saya bertumbuh. Iya tuh Pak. Wah di saat yang lain usaha collab dan sebagainya HNI bertumbuh. Terus saya ditanya tipsnya itu. Apa sih Pak tipsnya? Ya satu, saya jawab pertama itu karena pertolongan Allah. Nah, itu pertolongan Allah. Kedua, ya sebenarnya langkahnya sebenarnya sederhana di HNI, teman-teman sekalian. Di HNI sebenarnya sederhana, sebagaimana yang dilakukan kayak gitu kan. 4 langkah sederhana itu simple PCA. Jadi Bu Murni itu bagi Bu Murni maka 1 meter depan dan belakang kiri kanan adalah itu bagian dari marketnya, pasarnya. Maka Bu Murni ketika ketemu siapapun, insya Allah cerita. Tadi saya hari ini habis silaturahmi ke rumahnya Bu Murni. Dari perjalanan dari Kebumen ke Jogja, perjalanan Kebumen ke Jogja, di jalan aja masih bisa closing tuh Bu Murni. Masya Allah. Di jalan aja masih bisa closing agen baru. Nah, luar biasa nih. Ini nih, jadi simple PCA, tapi ada tambahannya simple PCA plus P. Jadi pakai cerita ajak plus pakai. Jadi orang yang diajak itu kalau bisa setelah mereka gabung dengan HNI, pakai cerita ajak setelah gabung itu jangan dibiarkan gabung sehingga mereka tidak ada poinnya dalam AVO kita. Maka diusahakan mereka tuh plus P, pakai.
Jadi simple PCA plus P ini menjadi kunci karena apa? Ketika seseorang tuh sudah gabung menjadi agen HNI, kalau dia nggak pakai, maka tidak ada bahan yang untuk diceritakan. Tapi ketika dia simple PCA plus P, kalau dia sudah pakai cerita ajak dan yang bersangkutan itu kemudian pakai, maka duplikasi itu akan terjadi. Nah, simple PCA plus pakai ya. Nah, kemudian setelah simple PCA plus P tadi, maka orang-orang yang gabung di HNI ini, yuk kita ajak untuk home sharing. Nah, kalau di sini udah pakar-pakarnya lah. Saya juga berterima kasih nih ke Bu Ita. Alhamdulillah mitra saya suka ikut home sharing nih di grupnya Bu Ita di Jakarta Timur nih. Bahkan ini salah seorang mitra saya, ada seorang dosen yang sudah doktor di bidang statistik yang rajin nih belanja ke Bu Ita, ikut pembinaan di Bu Ita. Subhanallah, ini luar biasa nih. Simple home sharing. Dan sebenarnya nanti kita akan cerita bagaimana seorang Bude Murni melakukan pembinaan dengan home sharing gitu. Yang makanya beliau ada tipenya tipe pembelajar, tipe cepat belajar. Hari ini teman-teman sekalian, Bu Murni ini setelah dipukul gong gaspol, Bu Murni ini melakukan acara-acara BSC dari Gunung Kidul, Kebumen, Temanggung. Nah, bahkan pernah juga ke Sulawesi, ke Makassar ya, kayak gitu Bu Murni. Ini luar biasa nih. Dan kita lihat nanti bagaimana timnya Bu Murni begitu loyal ke Bu Murni, timnya Bu Murni begitu loyal kepada Bude Murni ketika diundang home sharing itu datang kayak gitu kan. Padahal ya di rumahnya sederhana kayak gitu kan. Ini rumahnya sederhana, ini simple home sharing. Nah, kemudian simple product talk. Nah, di simple product talk juga luar biasa di timnya Bude Murni itu ada salah seorang mitranya yang luar biasa dengan produk talk apa spirulina, masker spirulina bergerak ke sana kemari sampai menjadi seorang edi. Nah, jadi di timnya Bude Murni itu dominannya adalah akhwat dan ummahat, nah gitu kan. Jadi saya melihat bagaimana ada salah seorang timnya Bude Murni itu yang bergerak ke sana kemari dengan produk talk hanya menggunakan spirulina, masker spirulina, kayak gitu kan. Padahal dan di kita nih produk talk banyak banget kayak gitu kan. Bisa kita produk dari mulai spirulina, greenwash, pasta gigi dan sebagainya. Kemudian simple agen stok. Nah, luar biasa Bude Murni juga bahwa begitu mudah gitu kan closing agen stok di bawahnya. Makanya hari ini beliau juga punya salah satu jalur besarnya itu salah seorang mahasiswi di sebuah stikes. Orang yang paham tentang kesehatan, tapi Bude Murni sendiri sebenarnya kan bukan orang kesehatan, hanya seorang pedagang kerupuk di pasar Imogiri, di pasar tradisional di Bantul, Yogyakarta ya. Nah, gitu. Ini sih gambaran buat kita semua. Ternyata siapapun di HNI bisa sukses dengan 4 langkah sederhana ini. Jadi teman-teman siapapun di HNI bisa sukses dengan 4 langkah sederhana. Simple PCA, simple home sharing, simple product talk, dan simple agen stock. Ternyata kalau melihat 4 langkah sederhana ini, sahabat sekalian, baik itu simple PCA, simple home sharing, simple product talk, maupun simple agen stock, intinya adalah pada cerita. Apa itu PCA? Ya, PCA itu cerita. Intinya pada cerita. Home sharing adalah cerita-cerita. Jadi nanti kita bisa dengar bagaimana sederhananya Bude Murni itu mengaplikasikan home sharing yang isinya hanya cerita. Kemudian simple product talk juga adalah cerita. Cerita apa? Cerita dari produk yang kita pakai, kayak gitu kan. Bukan produk knowledge kan, kayak gitu kan. Jadi produk talk itu cerita produk yang kita pakai. Pak, kalau saya belum pakai produknya, ya usahakan pakai produknya. Jadi kita menceritakan produk yang kita pakai atau produk dari yang sudah dipakai mitra yang kita ceritakan kayak gitu kan. Ini luar biasa. Nah, jadi intinya tuh di PCA adalah cerita, di home sharing juga adalah cerita, di produk talk juga cerita. Nah, apa? Terus bagaimana dengan agen stok? Agen stok itu adalah maka ketika orang sudah simple PCA, pakai cerita ajak plus pakai simple home sharing dan simple product talk di mana intinya adalah pada cerita, maka jadikan stokis itu sebagai markasin tempat cerita kayak gitu kan. Yuk, jadikan stokis itu sebagai tempat kumpul dan tempatnya cerita-cerita produk-produk HNI. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita simple PCA-nya nggak jalan, yang sebagaimana ditargetkan 5 sampai 20 kali sehari, apalagi home sharing,
home sharing yang kita targetkan minimal sepekan 2 kali, dua kali itu 1 kali dengan mentor, 1 kali dengan mitra. Terus simple product talk kita juga nggak punya skill kemampuan dan sebagainya untuk melakukan product talk dan sebagainya, apalagi sampai jadi agen stoknya gitu. Nah ini hal-hal sederhana, sebenarnya 4 langkah sederhana yang saya melihat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya melihat bagaimana Bu Murni mengaplikasikan 4 langkah sederhana ini. Nah, mungkin tidak berpanjang lebar, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Murni. Bude Murni, saya tadi udah lihat udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, udah. Tadi saya silaturahmi ke Bude Murni. Tadi saya yang itu silaturahmi ke Bude Murni baru perjalanan pulang dari Kebumen habis Birrul Waliden. Nengok orang tua, nengok bapaknya, berbakti kepada bapaknya. Semoga bakti kepada Bapak menjadikan wasilah buat Bu Murni meraih prestasi terbaik di HNI ya Bu Murni ya, insyaallah. Nah, ini jadi. Nah, insya Allah kita hari ini akan mendengarkan dialog cerita Bu Murni, hak story Bu Murni. Nanti insya Allah nanti setelah itu kita akan boleh, jadi teman-teman boleh bertanya tentang success story-nya Bu Murni, perjalanannya Bu Murni sampai meraih LED, prosesnya meraih LED gimana, konsultasinya kayak gimana, kayak gitu. Nanti insya Allah bisa nanti untuk bertanya kepada Bu Murni. Insya Allah waktunya saya silakan kepada Bu Murni untuk bercerita. Nanti setelah itu kita akan dialog dengan para peserta di Zoom ini. Demikian, enggak Bu Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz EF, mentor terbaik. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk bercerita tentang success story latar belakang saya di HNI. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salawat serta salam kita lantunkan ke hadirat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menunjuki kita kepada jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tuh bingung Pak EF ini mau cerita apa gitu ya. Karena ya saya tuh sederhana aja, biasa-biasa aja. Jadi jalannya itu bukan sesuatu yang spektakuler gitu ya. Karena di HNI itu saya tuh hanya ya asal jalan gitu. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman leader LED ini ada Bunda Ita yang luar biasa sebagai mentor ini ya, mentorku di Jakarta ini Bunda Ita. Karena apa? Saya mentorku di Jakarta. Ini mitra-mitra saya itu alhamdulillah ya merapat ke Bunda Ita. Luar biasa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat spektakuler dari Bunda Ita. Baik ilmu herbalnya maupun ilmu bisnisnya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih juga sama Bu Ansih yang luar biasa. Ini saya kagum juga Ansih, seorang perawat tapi di Bu Ansih gitu. Jadi
medis, tapi Bu Ansi luar biasanya seperti itu. Pengen menunjukkan produk-produk halal dan yang aman dipakai jangka panjang. Begitu nggih Bu Ansi nggih. Terima kasih Bu Ansi. Ini ada luar biasa Pak Anwar nih. Yang saya dari awal-awal di HNI selalu ketemu Pak Anwar di ruang pertemuan itu baik di Jogja maupun di ya saya jadi teringat Jogja bawa anak kecil bawa istri luar biasanya mudah-mudahan kita sukses bareng ya Pak Anwar besok alhamdulillah kok ternyata pas LED itu juga Halo Bu Murni, suaranya kayaknya putus-putus Bu. Bu Murni ini Ustaz, ke ya live ya? Oh, ada muncul lagi nih. terus ini juga baru nyambangi mitra jadi nggak di rumah sendiri maaf gitu ya baru follow up alhamdulillah sekalian udah ini ya udah connect lagi ya Pak ya Sudah Bu, sudah. sudah belum Ya, sudah. Nggih, sudah nggih. Nggih, begitu. Jadi kata-kata yang positif itu ternyata bisa ini ya. Ternyata terbuktinya juga ngomong saya itu bismillah ya Pak Anwar kita besok bisa sukses bareng di inaugurasi. Alhamdulillah kok ternyata Allah mengabulkan itu pada bulan Oktober 2018 sama-sama Brick LED sama Pak Anwar. Jadi semua kok terbukti begitu. Ya Allah, luar biasa. Ini ada leader yang luar biasa, Pak Khalid. Terima kasih Pak Khalid. Saya juga belajar sama Pak Khalid dari luar biasa semangatnya. Terima kasih Pak Khalid. Pak Kisar, ada ini dari Kalimantan. Pak Ipan juga gitu ya. Nah, Masya Allah yang tiap hari tiada henti untuk PCA nih. Saya malah jadi ngiri sama Pak Ipan. Tapi gimana nih, seorang Lelita apa masih bisa ngejar Pak Ipan? Begitu ya. Nah, ada Pak Marzuki, leader saya juga. Alhamdulillah saya banyak belajar sama Pak Marzuki. Terus Pak Aminuddin. Terima kasih semuanya. Dan HNI dimanapun berada dari segala penjuru terima kasih sudah bersama-sama belajar sama Ustadz EF. Selanjutnya saya bingung nih Ustadz mau cerita apa karena saya tuh ya latar belakang tadi ya latar belakang saya itu seorang ibu rumah tangga anak saya 1 kakaknya 6 Pak gitu. Masya Allah. Jadi Luar biasa. ya Barakallah. yang bayangkan ini seorang ibu rumah tangga kakaknya anaknya 1 kakaknya 6 masih nyambi jualan kerupuk di Pasar Imogiri. Masya Allah. Karena tugas utamanya kan ibu rumah tangga ya. Jadi sambilan jualan kerupuk tapi itu jualan kerupuk walaupun sambilan jadi penghasilan utama pada waktu itu. Nah, yang namanya jualan kerupuk sebagai pedagang ya mengalami pasang surut itu sudah hal yang biasa. Nah, qadarullah nih ya di saat omset di bawah itu ada yang menalin HNI begitu. Saya awalnya tuh bukan tertarik ke bisnisnya karena apa? Saya ditawarin produk ini halal begitu. Saya udah wah ini halal berbasis tibbun nabawi begitu. Ya ini harus saya perjuangkan karena menyangkut kehidupan saya gitu di dunia dan akhirat. Itu tertarik pertama begitu. Setelah saya dikasih sampel masalah kopi waktu itu sama MHS, ya alhamdulillah yang tadinya saya tuh yang namanya
jualan kerupuk, bikin kerupuk. Bayangkan dari sebelum subuh sampai dini hari jam 1 masih bungkusi gitu ya. Dan nyambi anak-anak, sering ini vertigo itu tidak lepas. 1 minggu sekali mesti vertigo. Alhamdulillah dari situ saya tertarik banget. Nah, karena seorang pedagang gitu ya, wah ini manfaat banget untuk kesehatan. Langsung ting 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 ini kepalanya. Bicaranya ini bisa jadi uang, tidak hanya untuk saya sendiri. Langsung begitu. Jadi saya langsung cerita-cerita. Mungkin waktu itu belum ada istilah PCA gitu ya. Saya cerita-cerita sama tetangga, pingin jual kopinya kayak gitu. Nah, waktu itu belum ada home sharing gitu, belum karena baru awal, saya belum disuruh home sharing gitu ya. Tapi saya udah, wah ini manfaat, harus jadi uang ini. Saya 1 bungkus untung berapa. Pokoknya dihitung-hitung kayak gitu. MHS tulaan waktu itu 28, dijual 45. Lumayan ini kalau 1 hari dapat 2 aja udah mewakili kerupuk begitu. Nah, dari tetangga sebelah kanan kiri, alhamdulillah mulai mengenal. Terus karena saya di pasar juga begitu, saya berkomitmen kalau pelanggan-pelanggan pasar yang kulaan sama saya ataupun yang saya kulak ke sana, ya, itu harus jadi closing gitu, closing. Entah closing beli produk ataupun closing jadi member. Pokoknya saya tuh harus gitu. Alhamdulillah ya, 1 demi 1, ada yang beli zaitun, itu ada yang beli pasta gigi, karena saya di pasar juga membawa produk, tidak hanya membawa kerupuk saja. Saya kan sudah jadi waktu itu belum pebisnis, masih penjual produk HMI kayak gitu. Jadi tetap saya jual. Nah, di situ mulai mengenalkan produk-produk HMI. Jadi memang simple ya. HMI cuman ceritakan apa pengalaman kita saja, dan insya Allah kalau kita yang cerita itu orang akan apa ya, oh iya toh Mbak gitu, oh iya toh Bu gitu. Waktu itu ya, nah, masih banyak belum budaya murni, belum di HNI itu belum budaya murni. Di HNI budaya murni itu kan setelah di HNI gitu, karena saya itu sering bekam di satu pondok waktu itu, banyak anak-anak santri SMA SMA. Kebetulan ponaan di situ, semua jadi bude. Alhamdulillah di HNI malah ada julukan bude gitu. Jadi luar biasa, kata Pak Ari, luar biasa nih ya di HNI. Ada eyang, ada bude kayak gitu. Nah, iya memang ya Pak Ari ya, itu ada eyang juga, ada bude kayak gitu. Luar biasa ini. Ceritanya sampai apa lagi? Sampai apa lagi Pak Eep nih? Enggak, mengalir aja Bu Murni. Nanti kita ada sesi dialog setelah Bu Murni selesai insya Allah. Karena teman-teman tuh banyak yang istilahnya dengan Bu Murni itu penasaran kayak gitu. Proses orang yang sudah sepuh mulai dari pedagang kerupuk bisa jadi LED kayak gitu Bu. Kamu enggak Bu apa? Ya awal gabung memang masih 40 berapa ya, 48 awal gabung, tapi belum langsung ke bisnisnya, masih pakai jual begitu. Nah, setelah 2018 Agustus itu Mei dulu tuh ya, Mei. Saya itu kan untuk adakan home sharing itu belum bisa. Mengundang orang itu nggak ada yang hadir Pak, gitu ya. Jadi saya manfaatkan mitra-mitra untuk hadir ke mentor. Karena saya ngundang sendiri belum ada yang hadir. Tuh. Jadi mungkin sebagian besar dari home sharing di mentor itu grup saya. Karena saya arahkan ke situ semua. Tuh.
memang bisa ngundang itu setelah LED Nah, gitu. Ya. Tapi ya alhamdulillah saya tidak putus asa, semua itu proses gitu. Jadi saya jalanin aja. Waktu itu saya memang belum kenal ini ya, belum kenal smartphone. Masih dibilangin, udah kok HP-nya stupid pun, aku itu stupid pun gitu. Ya itulah HP-nya nggak ada ininya, nggak ada WA-nya kayak gitu. Lah aku nek HP ada WA-nya nanti gimana mikirnya itu kalau nyentuh-nyentuh itu keliru itu. Jadi masih berpikiran begitu. Ya udah SMS aja cukup tuh lah. Saya sering disindir-sindir sama mentor itu ya, sama Pak Eko. Bu Murni kalau pengen sukses tuh ya HP-nya ganti. Ya Pak, nanti kalau udah ada bonusnya buat beli HP insya Allah. Saya udah mulai sadar begitu. Terus alhamdulillah beberapa bulan itu bonusnya 650. Nah, karena saya ingin maju terus saya belikan semua HP itu. Masih HP yang dulu tuh Zirek gitu ya, ada HP Zirek. Pokoknya yang penting untuk batu loncatan mikir saya gitu. Kalau ada uang bisa beli lagi. Jadi saya sekarang bisa untuk belajar. Alhamdulillah dari situ saya beli HP Zirek lah. Qadarullah rusak. Rusak kan harus ke itu namanya konternya di Jalan Katamso itu saya malas ke sana. Ya udahlah nanti kalau ada uang beli lagi gitu. Alhamdulillah waktu itu sudah bonusnya udah naik 2 juta gitu ya. Langsung tak belikan lagi. Bonus 2 juta itu untuk beli Oppo. Waktu itu 2 juta susu ada kembalian 1.000 gitu. 1.000 buat parkir. Udah pas 2 juta. Itu untuk beli Oppo. Masya Allah. Alhamdulillah saya beli HP itu juga dari hasil di HNI gitu untuk maksudnya untuk perjalanan bisnis HNI modal-modalnya dari situ. Nah banyak teman-teman mitra itu udah sekarang tuh anu aja berhenti dari pasar, dampingi mitra-mitra, kami itu perlu pendampingan, udah mulai begitu. Nah, terus saya mikir-mikir, kok berani-beraninya ya nih, nyuruh saya berhenti. Emang saya hasil di pasar itu, hasil di HNI nanti bisa menggantikan hasil di pasar. Kan itu hasil di pasar itu hasil pokok gitu ya. Kalau saya berhenti di pasar terus gimana HNI-nya aja belum ini. Terus akhirnya bismillah nanti kan kalau kita niat insya Allah lah itu malah mitra saya yang begitu. Karena dari mentor juga nyarankan tapi saya belum belum percaya benar gitulah. Ya takut namanya nanti jangan-jangan nggak berhasil kayak gitu. Terus alhamdulillah waktu memutuskan untuk berhenti, saya terus bismillah banyak pertemuan di situ, banyak ada Umi Sabil, ada 3M, waktu itu di Hotel Sahid itu ya. Alhamdulillah saya walaupun nggak pernah HS, bisa menghadirkan hampir 10% dari peserta gitu. Masya Allah. Jadi peserta 400 waktu pas Umi Sabil saya mitra saya 40. Ada yang dari Solo, ada yang dari Kebumen begitu, dari Jogja, alhamdulillah 40. Pas 3M juga begitu. Alhamdulillah dan saya kaget gitu ya. Baru pertama-tama ngundang mitra, saya bilang, Umi, besok tuh ada pertemuan di Hidayatullah, Hotel Hidayatullah, Umi berangkat ya. Emang apa Bude ininya, isinya? Ya, saya juga belum tahu, cuman kayaknya cerita-cerita orang yang sukses gitu loh, yang maju. Saya bilang gitu. Terus, oh ya siap saya berangkat kayak gitu. Saya malah kaget. Ih, ini juga ya, tertarik juga ternyata kayak gitu. Yang selama ini mungkin saya belum berani mengutarakan gitu karena saya sendiri belum percaya bisnis ini bisa berhasil apa enggak gitu. Jadi istilahnya itu
saya sendiri belum yakin. Setelah saya yakin, saya keluar malah gampang banget itu ngajak orang gitu. Alhamdulillah dari situ bulan September ya, bulan Agustus saya ke Riau. Ini pas ke Riau belum LED ya? Belum LED ya pas ke Riau? Belum lah, karena saya beranikan ke Riau kenapa? Saya pertama ada jalur di Riau agak gede dari Mbak Rayan. Yang kedua waktu itu di Riau itu pas ada acara Umi Sabil gitu. Nah, jadi dengan cara saya ngundang mitra-mitra ke acara Umi Sabil, saya harus datang gitu Pak. Saya harus datang. Terus saya sama Mbak Rayan, walaupun saya belum bonusnya juga belum banyak, masih 4,5 waktu itu ya. Terus itu aja belum turun waktu itu bonusnya. Ray nanti kita gimana ini untuk beli tiket aja habis, terus untuk operasional di sana gimana? Udah, Bude, itu mitra saya itu walaupun anak muda itu ya itu percaya dirinya kuat banget gitu ya. Bude, kita tuh bawa alat pokoknya, alat bekam, alat vessel dan sebagainya. Kita nanti operasional pakai itu gitu, cara ngenalin gitu toh. Terus udah begitu. Oke, kita berangkat ya. Berangkat, saya pamit sama Pak Basit, sama Pak Eko. Benar Ibu Murni kayak gitu. Iya, insya Allah ini Pak gitu sama Pak Basit. Pamit juga. Iya, Bu Murni, hati-hati, tapi nanti jangan pulang ya sebelum lahiran DC kayak gitu. Tantangannya berat juga nih, saya. Harus lahiran DC baru boleh pulang kata Pak Basit gitu. Ya, Bismillah. Dari situ memang ya alhamdulillah diberi kemudahan ya. Ternyata operasional juga minimalis karena memang kita kemana-mana diantar sama mitra gitu sampai naik speedboat itu sama mitra juga pertama kalinya juga ya naik pesawat naik speedboat pertama kali juga jadi heboh waktu itu ya kelihatan bukan orang sana kalau heboh naik speedboat. Alhamdulillah Agustus waktu itu saya pulang 17 Agustus udah punya DC1. Masya Allah. Itu di Tembilahan. Ini sekarang sudah ED sekarang. Sudah ED juga. Nah, sebenarnya pengen jadi AC tapi ya itu karena beliau sibuk banget jadi udah ngejar ini aja. Ngejar LED dulu kayak gitu. Mohon doanya untuk dari teman-teman semua, dari para leader. Amin, amin. Di Tembilahan juga lahiran LED. Amin, amin. Dari jalur Mbak Rayan. Sama mentornya sama ini jalur Mbak Rayan itu mitra sama mentornya tuh sama-sama kejar-kejaran ini. Jadi lahiran ED-nya banyak banget dari jalurnya Mbak Rayan. Terus waktu itu alhamdulillah pulang Agustus pertengahan ya, Agustus, September pertemuan di Jalan Magelang gitu. Nah, waktu itu gitu ya. Lah leader meeting apa ada coaching. Saya kan coaching kok saya ED dulu, ED sendirian, yang lain-lain SM, M kayak gitu. Saya malu mau ini ya. Masa saya ED yuk terus curhat minta saran-saran sama mentor lucu banget gitu loh yang lain manajer. Saya minta waktu sendiri. Ustaz saya minta waktu sendiri bisa enggak kayak gitu mau konsultasi. Oh ya besok aja Bu. Saya besok mau pertemuan di tempat Pak Basit kayak gitu. Oh ya, saya juga datang insyaallah. Saya bawa mitra juga itu. Alhamdulillah begitu beliau turun saya langsung minta waktunya. Lah, Bu, coba AVO-nya dibuka gitu ya. Setelah AVO-nya dibuka katanya, wah ini mah udah harus LED. Terus gimana caranya? Saya kan belum paham waktu itu gimana caranya. Ini nih TPG udah 90 kok belum jadi LED gitu. Karena ada jalur gajah gitu ya. Saya nggak ngerti caranya jadi LED kayak gitu. Terus disitulah harus pokoknya seminggu harus home sharing
7 kali muter kayak gitu. Saya berpikir, Pak, saya itu home sharing aja nggak pernah kayak gitu ya. Undang orang aja susah, suruh 7 kali. Tapi iya, insya Allah saya langsung gitu aja. Nggak banyak alasan. Bismillah. Walaupun pada kenyataannya memang belum bisa untuk home sharing begitu. Terus saya memang kekuatan saya ada di one on one gitu. Kalau one on one oke, saya senang silaturahim gitu ya. Jadi dari sana ke sana itu biasa. Dari situ alhamdulillah Oktober gitu ya. September udah naik TPG-nya waktu itu, setelah ikut acara itu naik. Terus Oktober itu juga, ini mitra saya juga, udah harus LED bulan ini. Lah, LED saya nggak ngerti hitung-hitungannya gitu, nggak ngerti hitung-hitungannya. Terus, nah waktu itu saya di Serumbung Magelang gitu ya, di Serumbung Magelang jam habis Isya masih di sana ya. Saya telepon bingung, saya tuh ngitung-hitungnya gimana. Terus saya telepon Pak EF gitu ya, Pak EF waktu itu. Pak EF, saya pengen ketemu mau konsultasi gimana. Waduh, saya masih di Kulon Progo, Bu gitu. Kalau nggak keberatan, Bu Murni habis ini aja. Saya pulang dari Kulon Progo, Bu Murni dari Serumbung begitu. Nah waktu itu, oh iya, insya Allah saya langsung ke dalamnya Pak EF waktu itu. Malam-malam saya konsultasi, ngobrol-ngobrol masalah poin gitu. Bismillah. Ya dengan kepala panas gitu karena belum persiapan kayak model-model sekarang gitu ya, kayak mendadak gitu. Pokoknya itu udah tanggal 28 atau 29 waktu itu. Nah, setelah tanggal 30 saya baru ngentri belum selesai, udah jam 11 nih. Jam 11. Ini modal masih banyak gitu, belum selesai. Terus akhirnya saya telepon Pak Eko, mentor gitu ya. Terus Bu Murni tenang aja, besok masih 1 hari lagi. Sekarang istirahat dulu. Gimana toh Pak, ini udah jam sekian, jam 11 kok suruh besok. Besok ya udah ganti tanggal. Besok masih ada tanggal 31 Bu, kayak gitu. Astagfirullah, sampai nggak inget tanggal. Pak Eko inget kenapa? Karena tanggal lahirnya Pak Eko tanggal 31 Oktober. Jadi saya itu begitu istilahnya saya menghadiahkan ke mentor di hari ulang tahunnya LED saya gitu Pak ceritanya gitu. Jadi hadiah saya buat Pak Eko tuh ya LED saya itu, nggak bisa ngasih apa-apa kayak gitu. Alhamdulillah disitulah break LED. Itu pun saya belum paham gitu. Inaugurasi juga belum paham, harus gimana-gimana. Ada dress code juga belum paham kayak gitu. Begitulah ya perjalanan saya yang mungkin memang dari ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, gaptek kayak gitu ya. Untuk belajar juga kayaknya udah nggak sempat. Lagi di usia yang sekarang sudah lelita gitu ya. Karena pas saya masuk TNI kan masih jelita ceritanya gitu ya. Jelang 50 tahun. Sekarang udah lelita, udah lewat 50 tahun. Jadi ya mitra-mitra saya ternyata banyak yang ini milenial gitu. Saya mau mengikuti juga sudah berat, nggak mengikuti mitranya pada itu ya, luar biasa, milenial semua. Jadi ya bismillah dengan istilahnya belajar begitu untuk kayak HNI Cash, kayak apa itu harus belajar. Waktu itu nggak tahu HNI SKPY kayak gitu, terus ngentri aja lama banget, ya namanya nggak pernah ngetik ya. Biasanya bungkus si kerupuk kok suruh ngetik.
Ya alhamdulillah di HNI itu banyak pembelajaran. Masya Terima Allah. kasih HNI, terima kasih para mentor. Jadi dapat smartnya, dapat sejahteranya gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terbukti di HNI dengan kerja-kerja simpel itu bisa menggantikan hasil saya di pasar. Bahkan ya nggak cuma 2 kali lipat, berlipat-lipat begitu Masya alhamdulillah. Allah. Dan saya bulan 2019 bulan Januari alhamdulillah di ACC jadi BC. Ya dengan Alhamdulillah. modal yang minimalis juga, Mas- modal yang minimalis. Nah, gitu terus waktu di pasar dengan banyak orang Dapat PKM tahun berapa Bu Murni? Mobil, eh, mobil. PKM itu ya mau Lebaran itu Pak, mau Ramadan, kayaknya masih 2019. 2019 ya. 2019 dapat PKM, Oh, terus umroh. ini dulu tur ke Malaysia Oh, dulu. ke Malaysia, Masya Allah. Malaysia dulu, setelah tur ke Malaysia ditawari ini umroh gitu. Umroh. Alhamdulillah ya dengan wasilah HNI gitu ya bisa ikut umroh bersama teman-teman didampingi Pak EF sama yang lain-lain, leadernya ada Bu Ansih juga bareng gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan apa adanya di HNI ternyata bisa jalan gitu. Tidak harus orang yang mungkin pinter ataupun banyak modal gitu ya. Sebenarnya kalau ada modal banyak itu lebih istilahnya lebih mudah. Ya, yang penting ada keyakinan dan kemauan. Dengan dijalani dengan apa adanya saja bisa, apalagi dijalani dengan yang apa-apa ada, kan begitu. Masya Allah. Aja bisa, apalagi teman-teman yang apa-apa ada gitu ya. SDM-nya ada, modalnya ada, terus canggihan juga ada gitu. Itu hebatnya HNI. Alhamdulillah. Itu Allah. dulu mungkin Masya Allah. cerita saya kalau Oke, oke. takut kemalaman. Oke, makasih Bu Murni, Masya Allah luar biasa ini. Bu Murni, Insya Allah ini ada dialog Bu Murni ya, ngobrol-ngobrol Insya Allah. Nah, nanti ini teman-teman yang mau bertanya nanti boleh raise hand. Ini tapi saya bacakan dulu ini ada pertanyaan nih Bu Murni dari Andi Amal dari Andi Amal nih. Gimana sih? Tadi saya juga sempat cerita kan Bu Murni pas inaugurasi pertama itu bareng saya ada antar ke stasiun Jatinegara gitu Bu Murni ya. Terus Bu Murni masuk ke ruang laktasi. Alhamdulillah Pak closing satu nih ada yang nanya gini Bu Murni. Gimana sih Bu rumus PCA-nya bisa cepat closing gitu Bu? Gimana tuh Bu? Enggak ada rumus ya kan saya udah bilang. Yang penting saya pakai, tak ceritain, saya hanya kan kata mentor, yang pangsa pasar kita itu 1 meter ke depan, 1 meter di belakang, 1 meter kanan, 1 meter kiri, itu pangsa pasar kita. Jadi nggak usah pakai mikir, kata Pak Basit gitu. Nggak usah pakai mikir, mengalir aja. Jadi kayak kemarin contoh ya, saya ngadain acara di SS Gunung Kidul. Ini satu contoh yang masih saya ingat karena baru awal ini apa namanya masih baru-baru ini. Lah kan tiap minggu acara di sana tuh sama Dokter Irman. Ternyata saya mencoba cerita ke karyawan itu belum bisa ya, responnya masih dingin-dingin aja. Terus ya udah saya biasa aja kayak gitu. Yang penting jangan baper. Gitu. Terus pas pulang ada ibu-ibu yang nggak pakai seragam, yang lain kan pakai seragam. Nah, kata Bu Vito itu sharing-sharing dulu, jangan dulu-dulu selling. Jadi sharing-sharing dulu baru selling kayak gitu. Itu saya pegang itu ya resep dari Bu Vito begitu. Jadi saya berjabat tangan sama yang nggak pakai seragam. Assalamualaikum Ibu. Oh Ibu ownernya ya, saya bilang gitu. Iya Bu, gitu. Ya Allah, ini contoh ya, contoh saya sama itu owner SS itu
Ya Allah, saya sering ngadain acara di sini loh Bu, tapi baru kali ini saya ketemu Ibu. Luar biasa ya Bu, terima kasih sudah bisa ketemu sama Ibu gitu. Terus saya begitu sama ownernya SR itu, alhamdulillah responnya baik. Kalau kita berbuat baik sama orang, insya Allah responnya juga baik. Gitu. Terus begitu, oh iya Bu, saya tuh di sini anu loh, eee, ngadain acara apa namanya, tentang herbal, saya bawa sampelnya. Nah, selalu di tas itu ada sampel-sampel, jadi amunisi harus jangan ditinggalin, ya kata Bu Vito begitu. Jadi bawa sampel produk, bawa brosur, HP pastikan ada datanya, begitu kan. Terus alhamdulillah, cuman saya kasih ventilator. Nah, buat apa? Buat biar kita itu ada ini, ada keterikatan untuk mengulang lagi, untuk follow up lagi kayak gitu. Saya kan, PCA, prospecting itu ceritanya masih prospecting gitu, prospecting sama owner-nya. Terus alhamdulillah saya sempat, "Nih Bu, minta tolong nanti ini ada produk saya seperti ini, silakan Ibu coba," kayak gitu. "Oh iya." Nah, nanti kalau ada apa-apa mau ngadain acara, langsung kontak ke saya aja. Ibunya langsung kayak gitu, "Oh iya, nggih siap Bu, eee, ini nomor saya." Gitu, langsung dicatat ke saya. Tanpa saya minta, beliau udah ngasih. Biasanya kan dimintain nomor aja susah, Masya gitu. Allah. Oke. Karena saya sharing-sharing dulu, begitu. Nah, setelah saya sampel itu sampai rumah. Alhamdulillah Bu, saya sudah sampai rumah. Mohon dicoba ya ininya produknya. Terus tak tanya lagi, gimana Bu, udah dicoba ya produknya? Jadi istilahnya apa ya? Sampai mereka jemu, jangan kita yang jemu, begitu. Biarin mereka bosen lah gitu. Ditanyain terus gitu, tapi jangan kita yang bosen. Alhamdulillah. Oh ya Bu, minggu depannya saya acara lagi di sana. Hah? Acara lagi di sana. "Bu, besok bisa ketemu ya setelah acara," saya bilang. "Oh, bisa bisa," gitu. Lah udah tak siapin, ada katalog, ada produk gitu. "Bu, kita ketemu di sini," gitu. Oh ya, ketemu, terus ngobrol-ngobrol. Eee, "Gimana kalau saya gabung di HNI, caranya gimana?" Malah sana langsung gitu. "Oh iya Bu, ada beberapa alternatif, yang 30 atau yang 10. Bedanya apa?" Langsung kayak gitu. Terus tak jelasin, alhamdulillah minta yang 30, terus langsung mau order produk, kayak gitu. Terus alhamdulillah sampai order, terus udah dari sampai rumah di entry, nah tak kirimkan nomor ID-nya. Lah saya hari Minggunya acara di Kebumen. Alhamdulillah, "Bu, saya tuh mau order langsingin, gimana ini?" Gitu, "Bisa antar enggak?" "Oh ya tak carikan yang terdekat ya Bu," saya bilang, "saya posisi di Kebumen. Lagian kalau Jogja nganter ke Gunung Kidul langsingin satu juga ini ya, apa istilahnya, kalau sama follow up nggak apa-apa. Cuman memang saya baru ada acara gitu, nggak bisa nganter Bu, minta, nanti tak cariin alamat yang terdekat." Alhamdulillah tak carikan alamat AC Gunung Kidul, ketemu gitu. Nah, order lah langsingin. Habis itu order day cream, night cream, pokoknya bertahap kayak gitu. Itu begitu. Jadi saya memang, bukan tipe orang yang pintar belajar, tapi ada kata-kata yang setiap saya ikut pertemuan, itu ada kata-kata yang tercatat, termasuk yang dari Bu Vito. Sharing-sharing dulu baru selling. Nah, alhamdulillah kok dipraktekkan, oh begitu ya. Monggo mungkin teman-teman bisa mempraktekkan, memang jangan langsung kita nawarkan produknya. Masya Allah, luar biasa Bu Murni. Nggih. Itu mungkin, nah, jadi di pertanyaan tadi emang mengalir aja ya, Bu Murni ngalir aja ke prospek dan sebagainya. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian kalau melihat, mungkin teman-teman sahabat sekalian melihat
ya Bu Murni bukan seorang motivator, bukan seorang, tapi biasa kayak gaya bicaranya tuh biasa kayak gini. Tapi inilah namanya nasrun minallah, pertolongan Allah dengan orangnya positif, sederhana dan sebagainya. Ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Eh, saya ketika Bu Murni pertama kali konsultasi yang konsultasi mau LED itu sampai malam sekali kayak gitu kan. Bu Murni udah dari Serumbung Magelang, kasihan juga saya capek kan kayak gitu. Tapi Masya Allah. Terus ketika pengumuman LED, wah Masya Allah. Ini salah satu kebahagiaan mentor itu adalah ketika mitranya sukses ya. Ini luar biasa nih. Ini jadi ini menjadi motivasi buat kita semua. Bu Murni, satu dari sisi usia. Jadi dimulai usia 48 ketika gabung HNI. Terus 2019 kemudian jadi LED setahun kemudian. Kemudian diawali dari apa yang jadul, stupid phone bukan smartphone ya. Sampai seperti itu. Dengan izin Allah hari ini Allah takdirkan beliau jadi seorang LED Loyal Diamond Executive Director yang dulunya seorang pedagang di pasar. Nih, ini ada pertanyaan satu lagi di Bu Murni dari Mansur. Nah, mungkin ini. Bude Murni, perkenalkan saya Mansur dari Bekasi. Gimana caranya Bude Murni menyemangati mitra supaya selalu aktif dan jika ada mitra yang pasif, itu bagaimana caranya untuk menyemangati gitu? Gimana Bu Murni kalau untuk mitra? Mungkin saya cerita dulu. Oke. Pas ada Pak Ari rawuh ke tempat saya tuh kan saya mesti ngumpulin mitra ya, saya manfaatkan juga. Wah Pak Ari saya boleh ya, Pak Ari rawuh terus saya ngumpulin mitra-mitra buat belajar sama Pak Ari. Oh iya siap-siap gitu Pak Ari. Lah ada seorang mitra yang tanya, Pak gimana mitra saya kok nggak pada aktif kayak gitu. Gimana cara menyemangati? Terus ditanya, mitranya berapa, Bu? Ya ada lah kalau 10 kayak gitu. Terus kalau 10 yang aktif 1 itu udah luar biasa kayak gitu. Terus ada tip lagi. Kalau pengen mitranya aktif, kita harus aktif. Nah, kalau saya tambahkan karena saya bukan seorang motivator ya, saya cuman istilahnya muridnya Kiai Ahmad Dahlan. Ingarso Sungtulodo Imadya Mangun Karso Tuturi Handayani. Mungkin yang Kalimantan roaming ini ya. Yang Kalimantan, yang Batam roaming. Imadya Mangun Karso. Jadi di depan kita memberi teladan ya. Sebenarnya itu malah contoh dari Rasulullah ya. Uswatun hasanah. Teladan. Jadi bukan kita memerintah mitra, tapi kita memberi contoh, di depan kita memberi contoh mitra. Kalau pingin hadir mitranya, kita lebih dulu hadir. Terus kalau pingin mitranya semangat, kita harus semangat. Nanti kan kita dilihat istilahnya, apalagi kita sebagai mentor, mesti dilihat sama mitra-mitra kayak gitu. Terus Ingmatio Mangun Karso. Di tengah-tengah kita sama mitra itu kayak teman gitu ya, bareng, bukan sebagai atasan, bukan sebagai bos begitu. Jadi sama gitu ya. Kita sama mitra itu sama ininya. Ya kadang gocek, kadang bahas apa-apa bareng kayak gitu. Ada praktek masak, terus kalau saya tiap bulan bekam bareng sama mitra-mitra itu nggak kelihatan yang mentor yang mana kayak gitu. Jadi kegiatan, sering mengadakan kegiatan bareng. Gitu. Dan nggak membeda-bedakan antara mentor sama mitra. Yang selanjutnya Tuturi Handayani, yaitu di belakang kita juga mensupport mitra, memberikan mitra punya kegiatan, kita mensupport mungkin dari semampu kita, ada dana juga kita support, ada pokoknya misalnya sering undang mitra yang semangat ya udah biar semangat, yang belum mungkin kita pancing dengan
Kalau mendapatkan contohnya kalau mau ikut pertemuan gitu ya, ikut pertemuan di Purwokerto apa di mana, dah pokoknya kalau dapat mitra yang mau ikut 5 tak gratisi atau di diskon 50%, itu ada kayak gitu. Terus, mungkin bensin juga, di-cover. Nah, itu salah satu respon-respon dari mitra, tambah mikir, "Oh iya, lumayan juga ya dapat 50%, ya jadi semangat," begitu. Itu banyak yang terjadi di mitra saya begitu. Yang Oh, tadinya nggak mau berangkat, setelah ada promo begitu langsung langsung siap. Terus yang selanjutnya saya memang sering mendatangkan ya, saudara-saudara, apa, kayak dulu Mbak Imas, Mbak Vivi, kayak gitu. Jadi variasi gitu ya, variasi karena saya juga bukan seorang motivator. Jadi ada leader-leader saya sering memanfaatkan begitu, memanfaatkan, leader-leader besar, leader-leader luar untuk kasih motivasi sama mitra-mitra, sering ngumpulin kayak gitu. Saya sering, Bu Novi tak ajak, kadang kalau enggak ke tempat saya yang ke sana kayak gitu. Ada Bu Uli kayak gitu. Bu Uli, ini mudah-mudahan Bu Sinta ini ya kapan ini bisa. Nah, alhamdulillah Bu Sinta mitra saya yang ke sana begitu. Jadi, saya manfaatkan momen-momen yang jangan dilewatkan lah, momen-momen yang ada itu jangan dilewatkan. Pak Bagus. Pak Bagus lewat Jogja, ya lewat Magelang, walaupun lewat di Magelang, saya itu menghadirkan gitu ya, menghadirkan di Magelang itu menghadirkan Pak Bagus, mitra-mitra baru belajar sama Pak Bagus. Momen-momen seperti itu. Di Gunung Kidul Pak Dokter Irman, saya antar ke sana. Gitu, ya. Memang PKM itu manfaatnya begitu untuk ngantar-ngantar mitra. Jadi Masya mitra Allah, luar ada biasa. manfaatnya juga Oke, gitu. biasa. Masya Allah. Itu jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, luar biasa emang ya. Jadi sukses itulah suka proses. Begitulah prosesnya Bu Murni. Insya Allah ini luar biasa Bu Murni. Sharingnya Bu Murni ini insya Allah jadi amal jariah. Semoga jadikan Bu Murni mudah meraih apa yang menjadi cita-cita. Bu Murni mudah meraih apa yang menjadi harapan Bu Murni, mimpi Bu Murni dengan timnya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bu Murni dalam sharing kali ini luar biasa respon dari teman-teman ini. Dan bertahan peserta Zoom-nya 100 Bu Murni, nggak berkurang nih, luar biasa peserta Zoom-nya ingin mendengarkan sharingnya Bu Murni nih, luar biasa. Nah, ini teman-teman sekalian, sahabat sekalian, insya Allah saya mudah-mudahan nanti rekaman bisa saya share ya, ini saya rekam juga, karena tadi tidak saya link dengan YouTube, dan mudah-mudahan bisa saya share juga ini rekamannya. Ya ini sebenarnya saya juga sangat berterima kasih kepada para LED yang hadir di sini. Yang saya terima kasih juga ini kepada Syekh saya, guru saya, Ustaz Khalid Nawawi nih dari Semarang ini. Karena saya belajar yang luar biasa ini, saya terus terang ini banyak konsultasi tentang Zoom ini. Saya belajar dari Pak Khalid ini, dari guru saya ini, dari Coach Khalid ini. Pak Khalid itu kalau Zoom tuh pesertanya banyak terus. Ternyata salah satu tipsnya itu Pak Khalid itu ya kita sharing-sharing aja. Jadi kalau acara Zoom itu Pak Khalid disebar itu ke semuanya, silakan hadir. Makanya Pak Khalid itu sampai di top up-nya dari peserta Zoom itu dari asalnya yang 100 jadi 300 tuh. Karena apa? Peserta Zoom-nya itu banyak. Jadi saya terima kasih nih Pak Khalid nih, luar biasa nih Pak Khalid nih jadi guru saya, mentor saya terutama dari sisi online guys. Saya banyak belajar dari beliau. Ya semoga jadi amal jariah Pak Khalid. Juga ini ada banyak LED di sini jadi guru saya Pak Ahmad Fatoni, ada Bu Ita, ada Mbak Vivi, ada Pak Amin. Saya nggak hafal satu persatu, ada Mas Evan juga ya kayaknya. Insya Allah kita saling mendoakan teman-teman. Ada Pak Umar Kosim nih juga nih ya. Ada Pak Umar Kosim dari Sulawesi dan sebagainya, luar biasa nih. Bahkan dari Hongkong nih ada nih. Saya kemarin ikut Zoom-nya Pak Khalid, menghadiri Zoom-nya Pak Khalid itu menghadirkan peserta dari Hongkong. Ternyata gitu kan,
apa yang kita lakukan itu tantangannya tidak sebanding dengan mitra-mitra HNI yang dari Hong Kong. Ini luar biasa. Ini teman-teman sekalian, Masya Allah hari ini menjadi berkah luar biasa. Insya Allah kita akan sharing-sharing lagi dengan berbagi lagi dengan para LED tips suksesnya di Zoom berikutnya yang kira-kira punya ciri khas unik. Ya Insya Allah kayak Bu Murni ini ciri khas uniknya apa? Satu, LED udah menjelang senja. Nah, sekarang malah udah di atas 50. Kedua, menjadi LED itu dari tidak tahu tentang HP, tidak tentang HSIS, tidak tahu tentang HNI Cash. Jadi dari Hong Kong tuh ada, Masya Allah, dari Mbak Husnul ya, dari Hong Kong, luar biasa Mbak Husnul. Jadi kita menjadikan motivasi ini Bu Murni yang tidak tahu apa, tapi sekarang subhanallah Bu Murni jangan tanya kalau masalah HSIS karena sudah punya BC, tentang HNI Cash luar biasa kayak gitu kan. Dan luar biasa juga adalah support dari suaminya ya. Pokoknya kemanapun Bu Murni pergi, suami siap untuk mengantar kayak gitu kan. Karena dulunya supir Grab, sekarang supirnya Bu Murni. Ya, alhamdulillah ya sekarang ya dengan izin Allah semoga Allah mudahkan segala urusan Bu Murni ya Bu Murni ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita Bu Murni meraih platinum di HNI Allah kabulkan insya Allah. Nah demikian mungkin teman-teman sekalian, sobat sekalian ini tapi masih ada kurang lebih 4 menit lagi. Kalau masih ada yang pertanyaan boleh nih. Oh ini Masya Allah bisa masuk sudah mental 3 kali kalau bisa. Nanti insya Allah rekamannya saya share insya Allah ya, saya share rekamannya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua, teman-teman semua. Makanya saya tadi share di Facebook, ternyata alhamdulillah responnya bagus. Pertanyaannya apa ya yang belum dijawab? Ini tadi kan udah pertanyaannya apa? Raisen aja kalau yang langsung mau bertanya langsung masih ada waktu nih. Mau silakan yang mau bertanya langsung boleh raisen. Langsung bertanya boleh dibuka mic-nya silakan. Boleh silakan yang mau bertanya ini mumpung masih ada Bu Murni. Oh tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Bude Murni, saya Mansur dari Bekasi, Bude. Oke. Ya. Mau menanya, salam kenal Bude. Oke. Bule saya ada di Jogja juga. Mau menanya, Bude mau menanyakan bagaimana cara menyemangati mitra yang kondisinya dia pasif. Terus bagaimana jika ada yang awal terus tiba-tiba perjalanan dia pasif. Nah, monggo Bude matur suwun sangat. Tadi udah dijawab kayaknya Pak Mansur. Pak Mansur udah dijawab tapi monggo boleh mau dijawab. Saya mental itu, Pak. Oh. Saya mental 3 kali nih. Oh. Oke. Bukan Bu ini dijawab lagi nggak apa-apa. Tadi kasihan. Atas pertanyaannya Pak Mansur. Iya itu kalau saya memang tadi jadi harus memberi contoh di depan, terus bersama mitra, terus memberikan support. Misalnya kok ada mitra yang susah atau lama tidak aktif ya, tapi masih masih konsumsi. Itu kan kata mentor tuh lihat di AVO. Misalnya ada 50 poin kayak gitu kan. Ada 50 poin, teruslah 25 poin. Itu berarti ada kontribusi untuk kita kayak gitu. Nah, kan ada nomor HP-nya. Langsung kita japri. Bu, gimana kabarnya? Jangan langsung oh ini udah tanggal muda, gimana butuh sabun apa butuh, jangan langsung begitu, tetap sharing-sharing dulu gitu kan, tetap sharing-sharing dulu, menanyakan kabar, terus kalau bisa saya mau mampir ini, saya mau lewat daerah situ, padahal kita masih di rumah, tapi saya memang lewat situ gitu. Dilewatkan situ, sengaja lewat situ gitu. Saya mau mampir nih, udah deket rumahnya. Nah, ngobrol-ngobrol aja, ngobrolnya bukan ngobrol untuk suruh belanja, tapi tentang empati kita pada mitra kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu yang saya lakukan dari awal gabung ceritanya gini.
saya awal ikut KHT bayar 750 waktu itu, KHT reguler. Nah, seminggu 2 kali waktu itu. Saya namanya bakul kerupuk ya, untuk bayar 750 itu sesuatu yang nyengko, istilahnya apa itu Pak bahasa Indonesianya. Berat banget gitu ya. Berat. Terus saya punya uang 350 sama admin BC2 waktu itu Mbak Umi, saya itu mau ikut tapi saya belum ada uang untuk bayar 750 Mbak, bilang gitu. Terus berapa Bu? Saya cuma 350. Ya nggak bisa Bu, ini kan dari pusat kayak gitu. Insya Allah saya bayar nanti kalau KHT-nya udah selesai, saya bilang gitu. Saya soalnya nggak punya uang Mbak, tapi saya pengen ikut. Ya udah spesial Bu Murni katanya gitu. Terus, alhamdulillah pertemuan pertama sama Pak Dokter Irman dikasih modul, terus ada kedokteran Islam. Nah setelah selesai sesi pertama itu, sesi pertama saya ditelepon, Bu bisa mijet enggak gitu. Oh ya bisa, saya bisa langsung. Pokoknya nggak ada kata-kata menolak bagi saya kayak gitu. Peluang itu harus diambil. Nah itu langsung saya bawa itu amunisi itu yang dari Pak Dokter Irman tak bawa langsung pijet. Nah saya ngobrol kesempatan dengan pijet itu ngobrol tentang kedokteran Islam. Bu saya tuh dari ikut kuliah kedokteran Islam yang ngasih materi seorang dokter umum loh, tapi alhamdulillah kok sekarang di Tibu Nabawi. Langsung saya terangkan ini. Nah dari situ omsetnya, ordernya bisa untuk bayar yang 750. Terus berikutnya Mbak saya nggak jadi utang, alhamdulillah ini sudah dapat untung dari saya jualan produk gitu. Alhamdulillah dari situ itu yang pertama kali saya jualan gitu. Maksudnya saya closing orang itu untuk waktu itu belum member. Kan saya masih dapat keuntungan banyak itu waktu itu ya. Belum ngerti closing belum ngerti. Yang penting jualan gitu. Poinnya dapat banyak, keuntungan dapat banyak. Alhamdulillah dari situ bisa buat bayar KHT. Dari situ sampai sekarang belum aktif juga berapa 7 tahun. Tapi dari pembelanjaan itu sudah jadi manajer gitu. Itu manajer. Terus sampai sekarang masih tak si hello. Terus saya silaturahimi. Kalau saya tanyain, oh iya Bu, saya mau pesan kopinya kayak gitu. Oh ini orang harus ditanyakan dong gitu. Terus saya silaturahim ke sana. Langsung tanya-tanya, yang untuk ini apa? Oh Harumi, saya bilang gitu. Oh ini order juga, buat darah tinggi apa? Ternyata memang harus di sharing-sharing begitu. Walaupun untuk diri sendiri lah, tak tawarin stokis belum mau kayak gitu. Padahal nggak aktif juga dari 7 tahun ini nggak aktif. Cuman saya sering itu sharing ada apa tak si hello kayak gitu. Untuk mengaktifkan mitra memang harus begitu. Jadi tunjukkan rasa empati kita pada mitra-mitra. Ya walaupun belum bisa semua karena banyak yang 00 hilang nomor HP-nya. Sekarang kan modelnya gitu ya, nomor HP nggak aktif kayak gitu. Jadi kehilangan jejak. Tapi ya alhamdulillah itu masih sekarang walaupun order untuk sendiri kayak gitu masih. Nah katanya tidak semua orang pengen bisnisnya, ya udah berarti saya harus cari orang lain kayak gitu. Karena kalau orang yang mau sukses memang sedikit gitu. Tapi memang harus diperjuangkan walaupun sedikit itu. Luar biasa Bu Murni. Up-nya itu. Masya Allah. Jazakallah khairan Bu Murni, jazakallah khairan, Masya Allah luar biasa ilmunya. Semoga jadi amal jariah, motivasi kita semua. Insya Allah Bu Murni ini owners BC Bantul 2
Jadi silakan teman-teman yang punya ini bisa belanja di BC-nya Bu Murni juga boleh. Kalau saya BC Jogja 3, saya dari Bu Murni itu jarak sekitar 4 kilo. Dari rumah saya dengan rumahnya Bude Murni itu jaraknya sekitar 4 kilo. Dan insya Allah ini jadi motivasi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Murni sekali lagi jadi amal jariah Bu Murni nggih. Insya Allah jadi wasilah Bu Murni meraih sukses yang lebih baik lagi bersama HNI. Dan juga teman-teman yang hadir di Zoom ini, semoga Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman semua, apa yang menjadi harapan teman-teman bersama HNI. Yang belum LED segera LED, yang sudah LED semoga segera bisa meraih platinum bersama HNI. Saya kira cukup untuk sharing malam ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di home sharing online berikutnya dengan ya para LED yang sukses, yang unik ya, yang unik insya Allah dengan keunikannya para LED tersebut insya Allah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Terima kasih sekali lagi untuk para LED yang hadir di sini. Saya kaget ternyata banyak LED-nya nih. Ada Pak Susanto, ada Pak Evan, ada Bu Ita, ada Pak Ustadz Holid, ada Pak Ahmad Patoni. Luar biasa nih. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf nih para LED, saya nggak hafal satu persatu. Ada Bu Lela dari Kerawang dan sebagainya. Dan mohon maaf juga karena saya baru kali ini juga nih peserta Zoom 100 full kayak gitu. Ini belajar dari Ustadz Khalid nya, belajar dari Ustadz Khalid nih yang Zoom-nya itu bisa sampai di atas 100 nih, makanya beliau ke 300 jadi Zoom akun Zoom-nya 300 orang sekarang. Mudah-mudahan nanti kalau banyak insya Allah saya akan berubah ke yang 300 juga kayak Pak Khalidnya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, terutama para LED yang hadir, buat peserta semuanya. Spesial juga untuk Bu Murni sebagai mitra terbaik saya, insya Allah. Semoga Allah raih platinum. Terima kasih juga untuk coach saya, guru saya, Pak Khalid Nawawi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau meninggalkan enggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak. Jazakallah. Terima kasih Pak Sami-sami. Syukron atas motivasi yang luar biasa. Amin, sama-sama. Salam dari istri saya. Masya Allah. Temannya waktu apa namanya pergi itu di faktor